Dalam video ini saya akan berbagi tips kepada Anda bagaimana caranya mendapatkan nilai cum laude. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam cerdas. Apa kabar mahasiswa Indonesia dimanapun Anda berada? Dalam video ini saya akan berbagi tips kepada Anda bagaimana caranya mendapatkan nilai cum laude. Nah, ini merupakan pertanyaan yang banyak juga hadir di kolom komentar channel kita ini. Ya Pak, bagaimana sih mendapatkan nilai cum laude itu? Bagi dong tipsnya. Nah, dalam video ini saya akan berbagi kepada Anda mengenai bagaimana caranya untuk mendapatkan nilai cum laude itu. Apa itu cum laude dan bagaimana standar nilai cum laude itu ada di dalam video kita yang berjudul Standar Nilai IPK, Indeks Prestasi Kumulatif. Tips meraih nilai cum laude. Yang pertama adalah membuat perencanaan belajar. Ternyata orang yang telah meraih nilai cum laude itu, teman Anda, senior Anda yang berhasil meraih nilai cum laude itu, mereka memiliki jadwal atau perencanaan belajar yang baik. Jadi cum laude itu tidak diraih dengan kebetulan saja, tetapi dia memiliki pola. Nah, pola inilah yang akan mau kita sampaikan di dalam video ini. Yang pertama, mereka itu memiliki perencanaan belajar jangka pendek. Yang kedua, mereka memiliki perencanaan belajar jangka panjang. Jangka pendek contohnya besok mau presentasi makalah kita, atau minggu depan mau presentasi makalah teman kita. Nah, pada saat ini kita memiliki perencanaan jangka pendek. Di dalamnya kita mempersiapkan apa yang mau kita presentasikan secara maksimal. Kita siapkan bahan-bahannya, kemudian kita persiapkan apa kemungkinan pertanyaan daripada teman kita itu, dan kita siapkan juga jawabannya. Dan pada saat teman kita yang presentasi, kita hanya sebagai audiens, kita juga mempersiapkan bahan untuk memberikan tambahan-tambahan informasi terhadap permasalahan yang akan kita bahas. Kemudian perencanaan belajar jangka panjang. Contoh, pada akhir semester apa yang mau diraih, IP berapa yang mau diraih. Kemudian semester depan juga seperti itu, IP berapa yang mau diraih. Nah, ini mempunyai satu sistematik yang bagus sekali untuk perencanaan belajar. Jadi ada goal-goal yang tertentu yang mau dicapai. Selanjutnya, tips yang kedua adalah teknik belajar yang tepat. Setiap orang memiliki teknik belajar yang berbeda-beda, termasuk juga mengenai waktu belajar. Ada orang yang lebih nyamannya belajar di malam hari, ada pula orang yang nyamannya belajar di tengah malam. Nah, tidak sedikit juga nih, ada orang yang waktu nyaman dia belajar itu sebelum pagi, artinya di subuh-subuh sekali itu dia sudah belajar. Nah, ini kita harus tahu memilih di mana waktu kita nyamannya belajar. Nah, teknik pengambilan waktu ini merupakan hal yang sangat penting, tidak boleh kita sepelekan. Kemudian video-video saya ini mungkin dapat membantu Anda, silakan cek di sana. Teknik belajar ini juga bisa Anda susun dengan bervariasi. Contohnya, ada satu masa Anda belajar itu sendiri, fokus sendiri dan sendiri. Kemudian ada juga Anda membuat satu kelompok belajar. Nah, ini juga akan membangkitkan gairah dan semangat Anda untuk tetap semangat di dalam belajar. Ya, jadi ada belajar sendiri dan juga ada belajar kelompok. Tips yang ketiga adalah disiplin. Disiplin yang bagaimana ini Pak? Disiplin melakukan hal-hal yang telah disebutkan tadi, termasuk disiplin datang. Ya, jangan sampai terlambat datang, kemudian disiplin mengerjakan tugas, disiplin presentasi, segala sesuatu yang berkaitan dengan perkuliahan kita harus disiplin. Disiplin ini juga merupakan hal yang sangat penting untuk mendapatkan nilai cum laude itu, dan dapat membentuk pribadi kita sehingga kita menjadi seorang sarjana yang disiplin. Tips yang keempat adalah kembangkan kemampuan diri. Tentunya setiap mahasiswa memiliki bakat dan kemampuan yang berbeda-beda. Oleh karena itu, kembangkanlah kemampuan diri Anda di perguruan tinggi itu. Jika ada events, jika ada perlombaan, silahkan diikuti ya, dan maksimalkan pada saat Anda mengikuti perlombaan itu. Organisasi juga,
Organisasi juga akan membantu Anda bagaimana cara berdiskusi kepada teman-teman, bagaimana public speaking, dan pada saat Anda aktif dalam mengembangkan diri ini, tentunya dosen-dosen lebih mengenal Anda lagi daripada Anda hanya kuliah pulang, kuliah pulang. Tips yang kelima adalah memahami karakter dosen. Selain kita memahami mata kuliah yang diajarkan oleh dosen, kita sebaiknya juga memahami karakter dosen itu. Karena karakter dosen itu juga berbeda-beda. Ada dosen yang sangat disiplin sekali, ada yang disiplin aja, ada juga yang biasa-biasa saja disiplinnya. Ini harus Anda pahami agar dapat mensesuaikan diri di dalam kelas. Tips yang keenam adalah bergaulah dengan orang-orang yang cerdas. Kita boleh berteman kepada siapa saja, dari A hingga Z kita boleh berteman, silahkan. Tetapi kalau untuk bergaul, kita harus pilih-pilih teman, orang yang cerdas, orang yang baik, kemudian orang yang mampu membangkitkan gairah semangat belajar kita. Ya, Anda berdiskusi kepada mereka yang cerdas-cerdas itu. Semoga Anda juga ketularan cerdasnya, ya, termasuk channel Salam Cerdas ini juga. Tips yang ketujuh adalah konsisten. Poin yang saya katakan dari 1 hingga poin 6 tadi, Anda kerjakan, Anda lakukan dengan konsisten. Karena percuma saja kalau Anda semangat di awal, tapi di pertengahan sudah tidak lagi bergairah untuk melakukan itu. Dan yang terakhir, yang ke-8 adalah jangan lupa berdoa. Mudah-mudahan tips ini bermanfaat bagi Anda dan semoga Anda mendapatkan nilai cum laude sesuai yang Anda inginkan. Baik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam cerdas.